Saya dokter spesialis paru. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berita bahwa pada saat laga semifinal Indonesia U23 melawan Uzbekistan, itu ditengarai bahwa pemain-pemain Uzbekistan menggunakan doping. Nah, ternyata tidak demikian. Jadi yang digunakan oleh pemain-pemain Uzbekistan ini adalah amonium karbonat. Amonium karbonat merupakan suatu stimulan dari sistem respirasi atau respiratory stimulan yang di dunia olahraga hal ini masih diperbolehkan. Penjelasan mengapa respiratory stimulan ini bisa menguntungkan bagi para atlet itu demikian, bahwa pada olahraga-olahraga yang memerlukan sistem kardiorespirasi yang baik, yaitu olahraga-olahraga yang high impact seperti basket, voli, dan salah satunya adalah sepak bola. Nah, olahraga sepak bola ini kita para atlet itu akan memerlukan oksigen dalam jumlah yang tinggi pada saat mereka melakukan aktivitas fisik yang berat. Jadi pada saat lari misalnya, melakukan lari cepat atau sprint, maka diperlukan energi yang cukup tinggi untuk melakukan itu. Dan energi yang cukup tinggi ini harus dibentuk dengan cara membakar sumber dari kalori. Jadi bisa membakar bentuknya dalam bentuk gula, lemak atau protein. Jadi itu akan dibakar untuk menjadi kalori yang dapat digunakan. Nah, untuk pembakaran menjadi kalori ini memerlukan oksigen yang cukup tinggi. Nah, oksigen tersebut harus dipenuhi dari sistem respirasi. Jadi dari pernapasan yang memasukkan oksigen ke dalam darah itu harus cukup baik. Nah, apa yang terjadi apabila kita kekurangan oksigen pada saat melakukan aktivitas fisik yang berat? Nah, kalau kita kekurangan oksigen, maka tubuh akan memecah gula atau sumber kalori itu dengan pembakaran yang anaerob atau yang tidak memerlukan oksigen. Tetapi pembakaran anaerob ini memiliki dampak yang cukup melelahkan. Dia akan menghasilkan asam laktat yang akan ditumpuk di dalam sel-sel otot yang menyebabkan otot ini akan sulit untuk dapat berkontraksi kembali. Sehingga asam laktat ini sangat mengganggu. Bagaimana asam laktat ini tidak terbentuk, maka diperlukan suplai oksigen yang cukup untuk dapat melakukan pembakaran yang seperti normalnya dalam siklus Krebs dan dilakukan oksidasi dan pembakaran dari sumber energi ini oleh oksigen di mitokondria. Nah, pada intinya adalah seorang atlet harus memiliki sistem respirasi yang baik untuk dapat memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya ke dalam darahnya pada saat dia melakukan aktivitas fisik seperti berlari cepat. Nah, itulah yang dilakukan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Nah, mereka menggunakan amonium karbonat. Nah, amonium karbonat ini merupakan respiratory stimulan. Dia akan meningkatkan kerja sistem respirasi dengan mengiritasi dari saluran pernapasan, sehingga pernapasannya menjadi semakin cepat dan dalam. Hal ini dapat meningkatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen yang dari luar akan masuk ke dalam darah
dan karbon dioksida yang di dalam darah akan dikeluarkan. Dan ini sangat menguntungkan untuk orang-orang yang melakukan olahraga high impact. Nah, dengan demikian, maka asam laktat yang terbentuk akan sangat sedikit, sehingga pemain-pemain Uzbekistan terlihat pada saat kita menonton laga semifinal itu, mereka terlihat lebih bugar dan lebih baik secara keseluruhan dibandingkan pemain-pemain Indonesia. Dan ternyata kita sekarang tahu bahwa rahasia dari mereka adalah penggunaan amonium karbonat. Nah, penggunaan amonium karbonat ini memang tidak diharamkan atau tidak dilarang oleh Federasi FIFA. Nah, karena ini tidak bersifat menstimulan dari kekuatan otot, tetapi hanya meningkatkan dari sistem respirasi saja. Jadi ini merupakan hal yang tidak dilarang. Nah, namun demikian, secara medis penggunaan amonium karbonat ini tidak boleh dilakukan terus-menerus atau secara rutin pada saat pemain atau atlet tersebut melakukan olahraga, baik itu pertandingan atau olahraga yang bersifat latihan. Nah, karena sifatnya yang iritasi, maka dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan pada saluran pernapasan, sehingga tidak boleh dilakukan atau dipakai secara terus-menerus. Nah, karena kita sudah tahu bahwa mereka menggunakan pemain-pemain Uzbekistan ini menggunakan stimulan dari sistem pernapasan, maka hal tersebut bisa dimaklumi bahwa pemain-pemain Indonesia mungkin terlihat kurang bugar dibandingkan pemain-pemain Uzbekistan. Hal ini menyebabkan saya menjadi lebih legowo bahwa kita kalah karena mereka lebih menggunakan hal yang tidak natural. Dan menurut saya ini merupakan suatu kelemahan bagi mereka. Andai kata mereka tidak menggunakan itu, mungkin saja Indonesia dapat memenangkan laga semifinal U23 pada laga Indonesia melawan Uzbekistan. Nah, semoga informasi ini dapat bermanfaat.